Tapi ya itu gue bilang kalau udah bicara Klanis lagi itu gue artinya suka. Memang ini udah jalan ya 15 tahun ini tuh yang gue merasa tuh gue memang bukan hanya saudara dalam ucap, udah kita jadi saudara enggak. Tapi dengan perilaku dengan ini tuh benar. Nggak pernah janji darah. Bener banget. Bener banget gitu. Seperti itu Klanis tuh ada apa ya? Kalau keluarga tuh terah gitu loh. Ada terah Klanis. Gue yang kaget itu kemarin waktu kita di Bekasi sih Mas. Sampai emaknya itu Klanis. Masih dibawa. Iya, emaknya itu dibawa. Itu gue bilang kan ke teman-teman dulu awal. Lu kalau mau kenal jangan cuma kenal gue jangan cuma kenal lu. Ayo kita kenal keluarga kita juga kenal. Makanya pertemuan itu lebih banyak ayo di rumah ketimbang kita ketemu di mall atau di mana. Iya, di resto. Kalau kita ketemu di rumah itu langsung gitu loh. Jadi kalau misalnya lu pergi sama apa tuh keluarga lu juga bisa negur gue, Mas. Di mana kok belum pulang gitu kan? Di mana keadaan anak saya kan itu bisa itu. Jadi kita saling bertanggung jawab. Nah, di situ kuncinya sampai sekarang gitu loh. Dan gue bilang juga, emang Jakarta itu tidak seperti organisasi. Gue bilang ini kita keluarga aja. Yang tua aja lah, udahlah yang jadi koordinator, yang jadi apa gitu kan. Pengalaman gue pernah menghilang. Kakak gue nyariinnya ke Klanis dong. Telepon sana, telepon sini. Iya, gitu. Gue pernah menghilang begitu. Nah, gue pernah. Kayak di Omasitas ini jadi basecamp dan jadi rumah Klanis. Jadi rumah Klanis. Omasitas. Dan gue pernah nih bro, HP gue hilang. HP gue nih hilang, ya. Akhirnya nggak bisa komunikasi kan. Nah udah temen-temen gue tuh biasaan ini Klanis nih, yang nangis ibunya. Sampai manggil kamu ke sini, udah kamu beli HP ambil kamunya handphone. Gue bilang nih anak Klanis malah pada diem, mamanya malah pada ribut. Gue suruh beli Kayak HP anak sendiri ya. Ini ada uang segini, tinggal kamu tambahin, tinggal donasi ke sini tante. Nggak, artinya itu Segitunya. menemukan Mereka punya anak lagi. Akhirnya gue berkesimpulan pencapaian kita tertinggi di Klanis itu ya jadi saudara. Iya, pencapaian tak ternilai itu sih. Udah jadi saudara. Gue nggak pernah ngebayangin 2010 iseng masuk ke komunitas sampai 15 tahun dan jadi keluarga, bisa kenal sampai ke orang-orang tuanya bahkan. Buat 2013 gara-gara Mia nih. Lu ini aja, lu ke daerah aja lo. Kalau lo mau testimoni lo ya, lo ke Jogja. Nanti kita bakal roadshow. Kita bakal roadshow. Jadi podcast ini bakal memang kita ada rencana roadshow Mas. Dampingin nanti kelar konser di mana kita bakal ke situ. Catat ya manajemen. Lo tulis aja, gue di Malioboro. Kalau nggak repot lo langsung pada ini nanya, lu di mana posisi lo? Lu di mana posisi? Ke rumah aja, tidur di rumah. Itu gue ngalamin. Gitu, sampai sebegitunya tuh. Ada Gue masa. di Surabaya aja nih. Gue di Surabaya bukan untuk kunjungan keluarga atau apa. Tetangga gue, ayo Mas, anak saya mau merit ya, ikut yuk rombongan, ayo. Lu masa gue turun kereta disambut Klanis? Tetangga gue bingung siapa itu yang nyambut. Itu siapa yang datang? Iya siapa yang datang? Terus gue nginep di hotel. Datang tuh 2 orang bawa oleh-oleh. Teman kamu gila ya. Disambut. Iya mbak ini teman-teman saya di mana saya ada di malamnya gue diculik. Sama Klanis Surabaya gue dicomot, padahal besoknya harus kita pakai baju Jawa, baju ini. Kamu kok subuh belum pulang? Itu teman saya jemput, gila temannya banyak banget. Padahal gue juga kaget, gue di Surabaya tuh nggak punya teman. Ya itu akhirnya Klanis itu, Mas di Surabaya iya, turun di stasiun mana? Di Gubeng gini-gini. Ya udah nanti pagi-pagi ada datang tuh yang jemput bawa makanan. Nginep di hotel mana? Ada 2 orang yang datang, terus malam juga dijemput. Ya itu contohnya juga. Asik, artinya memang dinamikanya sih dinamika banyak. pasti ada. Gua bilang dramanya juga banyak. Pasti ya. Tapi itu bisa. Tapi namanya keluarga lah. Namanya keluarga begitu, saudara aja sering berantem. Justru yang bisa bikin awet ini kan karena begini. Karena berantem. Iya karena begini. Bumbu-bumbunya. Kagak berantem juga. Ya karakternya kan jadi kita kenal bro. Ya. Kemarin kan ke Bekasi nih. Ada yang datang jam 10 malam. Kita tungguin tau gak lo? Ada yang kita mau pulang dia cuma bawa tempe goreng itu yang belum digoreng. Kita tunggu. Bakwan jagung. Allahu Akbar, gue bilang. Padahal undangan acara. Gue udah bete, gue mau balik jam 11 siang sampai selesai. Kita pikir sampai maghrib, gue udah mau balik maghrib. Jam 10 malam baru balik. Ampun, gue bilang. Tapi yang gue kagum adalah, lo iya kesel sama dia betul, tapi dia tuh saudara lo. Gue ngeliat gitu kemarin. Gitu. Dia itu saudara lo dan lo harus tungguin dia. Dia udah sampai tidak sampai Keranggan, dia mau ke Jatimulya, udah kita tungguin. Entah dia mau bawa apa, nggak bawa apa-apa pun kita tungguin. Abis itu
kita mau langsung balik terserah, tapi Iya. dia nyampe kita Bener, minimal ketemu dulu. minimal ketemu dulu. Itu saudara. Udah sampai titik situ sih. Itu sampai segitunya. Dan gue tidak menemukan itu di komunitas lain sih, Mas. Iya, bener. Nggak ada. Itu lo namanya Karena komunitas lain itu lo mentingin diri lo sendiri pada akhirnya ya. Egonya Egonya dia naik. makanya waktu kalau kita lagi kumpul-kumpul juga. Karena kebanyakan itu tadi, kebanyakan kumpulnya mungkin nggak di rumah. Mungkin salah satunya itu, gua pikir salah satunya itulah. Iya sih. Lu udah datang ke sini, orang datang ke sini ada yang dari rumahnya ditambun ke sini sarungan. Terus terang kemarin gue bilang waktu ke Bekasi, gue telepon tuh sama siapa? Monik ya? Morin. 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 Nah, Gue gak punya duit. Gue transfer cepet, oke. Segitu dia loh mas. Gue segitu aja gue gak ada duit. Gue makanya gue bengong aja disuruh. Akhirnya begitu loh. Karena lu bukan tentang masa, bukan tentang itu. Mereka tentang kebersamaan lu, tentang kekeluargaan. Itu aja sih. Memang nggak apa-apa. Dan akhirnya itu juga karena mungkin kalau gue melihatnya karena memang si artisnya sendiri ngebegitin lu, memperlakukan kitanya seperti itu. Lu tuh bagian dari keluarga besar. Iya. Di Kelanis itu memang gue begitu di Kelanis gue juga. Tolong dong batik gue dibeli, orang gue lagi bokeh. Ah mas, iya, enggak udah beli, nggak bisa lo, bukan karena lo udah punya batik gue, lo nolong gue. Iya. Diskon, iya udah diskon. Itu udah puluhan begitu. Iya. Udah puluhan gue begitu. Segitunya kalau emang orang merasa memiliki. Nah itu dia, makanya jadinya memang gue juga pengenalan karakter juga sangat lama. Dan itu dinamikanya itu harus banyak gitu loh. Jadi macam-macam nih, Andi gue tahu sifatnya Andi tahu sifat gue, lo tahu. Moodnya kita harus masuk gimana. Iya, bener. Oh dia lagi kesel sama gue, ya udah gue diemin. Gue harus diemin dong, gue gak akan masuk. Oh nih geng yang gue bilang nih geng Merkatet tuh anak Depok tuh. Itu sebelah sama gue tuh sampai 500%, iya. Sampai ribuan persen itu nyolot sama gue diemin dulu dong. Lu baik besok orang gondang. Enggak, gue nggak ngomong. Morin. Gue nggak ngomong nungki, gue nggak ngomong geng Merkatet. Geng Depok. Itu gue tahu gitu loh, gue tahu, tapi gue nggak akan masuk dulu gitu loh. Biarin gue akan nggak masuk karena akan jadi api gitu. Gue dan akhirnya lu bisa pecah. Gue penjara. Nah iya. Nah itu yang kita bilang adalah egoisme lu harus ngatur itu. Karena apa? Ya, karena kan kita punya rumah, ya namanya Kelanis gitu kan ya, punya rumah. Ini rumah ada beberapa titik, ya rumah gua, rumah Nongki, rumahnya Aris kemarin yang di Jatibeli. Itu akan balikin nanti ke situ karena apa? Iya. Dia akan dinasihati orang tuanya, setidaknya bilang, "Oh, Mas Bimo nggak pernah datang ke sini, udah lama." Orang tuanya yang ngomong. Iya kan? Oh, iya. Hati dong beda gitu kan. Nah, itu. Gua masuk ke situ. Di Jogja juga begitu, gua kenal orang-orang tuanya. Begitu. Bandung juga dengan Teh Siska, keluarganya juga itu. Sorry Teh Siska, kita ribut tuh sering. Tapi kan sekarang nggak ada rasa gitu, nggak ada rasa untuk kita jauh. Iya. Gitu. Ya udah begitu aja. Begitu, biarin lah ribut-ribut tuh biasa, itu dinamikanya. Nggak mungkin kan 15 tahun Dinamika. lurus gitu kan, adem, nggak mungkin. Iya. Ya itu, bro, enak bro, asli. Gitu. Baru-baru kemarin juga kayak ini Miul, Mia. Dia dimarahin maknya karena gue ada kerjaan sama Miul, tapi gue nggak di ini Tuh si Andi udah sarapan belum? Itu maknya ngingetin. Oh nggak diperhatiin. Iya. Maknya yang negor dia. Udah kayak anak sendiri. Iya. Iya, kalau udah kita di dalam rumahnya, udah, gue juga sering kan ke rumah Mia juga kan. Yang ladenin minuman, makanan mana? Dia mah kagak tahu kemana. Gue juga kagak ngurusin mau kemana. Tahu-tahu pagi-pagi Mia ngasih roti. Nah apa nih? Gue diomelin mak gue. Ya gitu sih, lucu dan terharu juga. Nih gitu, kalau teman-teman nih Mas, ada yang mau gabung sama Kelanis, itu gimana? Lo ke sosial media kita kan ini juga lagi mau diaktifin sosial medianya nih Mas. Iya. Iya sebenarnya sih datang aja udah kenalnya sama siapa nih, misalnya sama Mardini, Morin, sama Nungki, sama Andi, ya udah kapan nih ada ngumpul gitu ya. Gua mau kenalan sama yang lain gitu aja. Iya, kalau mau khusus ngobrol boleh kontak kita khusus janjian. Kalau misalnya mau
ngonten gini ya gitu. Lo DM ini aja ya, Iya. YouTube ini segala macam lo tanyain deh Andi terutama yang megang Iya, HP ini kan dia coba. nih gitu, dia juga udah mulai aktif dan kita ini sebagai salah satu wadah. Komen aja ntar di YouTube lah. Nah ini wadah juga buat kita silaturahim. Iya, ini, iya. Kita pengen, pengen banget kedeketin sama Klanis sedunia bahkan nggak cuma Indonesia. Iya, syukur-syukur doang, lah. Mas. Iya, Gitu. pokoknya ginilah kalau Nambah yang- keluarga lagi, nambah temen keluarga ya. kalau yang Keluarga. mau masuk lo tenang aja. Gue jamin Tidak ada biaya Nggak ada pendaftaran. pendaftaran. gue jamin, gue tanggung jawab anaknya baik-baik. Gue ngomong baik-baiknya pelan ya, anaknya baik-baik. Oh. Pakai tanda kutip. Enggak bener, gue bisa awet 15 tahun Ya. bergaul dengan mereka dan Ya. memang Ya. gue bilang tadi ujung-ujungnya keberhasilan bergaul kan jadi kayak seperti saudara. Ini gue rasakan sekali, gue Iya. rasakan sekali. Dan gue juga karena gue kan baru nih 2013 gue baru gabung juga dengan Klanis. Ya 2013 lo udah yang Lo 25 udah tahun lama, mas. Mas. Tapi maksud gue tidak seintensif kalian. Cuma gue segitu dibelainnya sama Mbak Morin segala macem gitu loh. Padahal gue cuma baru ketemu kita di Depok itu loh mas. Di Depok terus udah gitu kok gue disambut juga gitu. Padahal siapa sih gue gitu. Iya gitu loh maksud gue. Gue cuma keseret temen doang. Tapi pada akhirnya ya, sampai di titik ini ya karena ya itu. Gara-gara lapor Pak. Nah, itu juga kalau di Jakarta udahlah ngetop lah gue ya. Gue ke Ya lu mas. enggak, Emang gue ke daerah. Gue ke Magelang, gue ke Semarang. Itu kemarin Semarang aja Mas di Semarang. Iya, iya Mbak, gue di Semarang gue ada acara raker gini-gini kan. Gue sama waktu itu sama Basnas, gue ngambil jakat gitu kan. Gila loh, malam-malam kok samperin. suaminya itu laki bini. Ya gue bukan nggak nerima, gue seneng. Tapi kalau gue melihat adalah karena keaktifan beliau ya guys. Ya. Karena beliau aktif, begitu masuk kemana dia woro-woro juga sama teman-teman yang di daerah. Iya. Udah gitu konser selalu ada, Ya. ya, dan dia di depan. Lu kan termasuk gada depannya, istilah kalau kita bilang Klanis Jakarta ya, itu termasuk lu kan maksud gue. Iya. Dan lo yang menyambut mereka ke sini. Tapi Iya. ya itu kan kembali ke pribadi orangnya. Iya Gue sih. juga kalau yang didatengin juga agak-agak kaku atau itu nggak mau juga gue. Dia aja kagak negor gue lu. Dan gue juga kan harus bisa bermain. Gue harus senyum Iya, kalau iya. nanti ada temen juga. Iya, kan iya, nggak. iya. Tapi emang selama ini ya begitu. Iya, Mas, iya. lewat mana? Lewat Purwokerto Mbak. Mampir itu di rumah Mbak. Saya Mbak Ayu Iir tuh bener. Iya tuh rumahnya kata si Nongki. Mampir padahal di jalan gitu loh. Kita datang gua pura-pura deh ada kayak minimarket gitu sebelahnya didagang gas atau gua mampir gua pura-pura belanja ngelihat gua wow histeris lo gila lo bener lo. Nah itu seperti dia tuh ngelihat artisnya gitu. Iya itu Emang kita pakai wawancara lu. gue ya bener ini asiknya gitu. Gue ke Surabaya, gue pakai sarung tuh puasa tuh. Gue kalau puasa dulu ada temen nih yang ngajak keliling ya, naik pesawat gitu pulang. Gue ke Surabaya, maghrib, Mas di Surabaya, iya. Gimana Masjid Akbar? Datang tuh 2 orang anak Surabaya. Terus, Mas pulang kapan? Entar bentar lagi pulang. Yang bener, iya. Ini cuma tek-tek, iya. Gue bilang gue jalan sama temen tuh. Itu sampai gue buka puasa, gue pakai sarung. Mas pulang ke Jakarta pakai sarung. Naik pesawat pakai sarung. Terus lu bayangin gue ke Masjid Demak ya. Iya. Mas di mana kok subuh-subuhan di sholat di Masjid Demak? Rumah saya kan depan Masjid Demak. Yang bener loh Mbak. Bener keluar deh Mbak. Iya dong. Kita bakal buktiin itu ya omongannya Mas Iya, Mas Is ya, kita bakal buktiin. Kita kan bakal gue jadi kepikiran bakal live loh Mas. Bener. Kalau memang ada Afirmasi ada ya. sponsor Iya, afirmasi ya. mau ada yang sponsorin boleh ya. Iya, Maksudnya kita random aja nih. Lo bilang lo sebut daerah mana? Iya, Saya iya. mungkin Jogja lah yang dekat yang enak. Lo mau lewat jalur selatan, lewat jalur utara tuh berjubun. Iya, lo daerah kita berhenti di situ, kita cuma live di Iya. akun lo terus segala macam. Lo bilang gue di mana, kita tungguin berapa lama sambutan dia. Kita bakal buktiin itu. Kalau mau ada yang sponsorin silakan. Ngomong ya kalian ya, gua akan datang di Serius Bertiga, gue, ya. Mas. Serius Gua gue. akan datang ke Serius gue. Demak, ke Salatiga, ke Kita Jogja. gini aja deh, kita nunggu di stasiun aja lah. Ah. Udah kita taruh di stasiun tuh, kita tunggu. Tulis aja kita di stasiun lagi gembel. Kurang makan, belum mandi. Dijemput loh. Ya gue takutnya abis mereka nonton ini malah didiemin. Udah tahu nih. Pancing nih. Kesini. Iya, pancing nih. Tapi yakin deh. Enggak sih, memang kita lagi mau mempersatukan Insya Allah, saudara iya, nih, benar. dengan wadah ini gitu loh Mas.
Karena gue sama Andi kemarin begitu kita brainstorming, oh bener nih Di, ini salah satu sarana buat bener-bener kita lebih guyup lagi ya. Iya loh gini nih, Mbak Ika. Gue awal nih dari Mbak Ika, Klanis dan Limawan. Itu Mbak Ika sampai ikut, gue kan relawan BNPB ya, di medis ya bencana. Itu Mbak Ika sampai ikut relawan bencana gue ke Gunung Kelut. tapi gini sorry, gue dari kejadian Bekasi kemarin, rupanya bukan cuma teman kita dong, saudara kita dong yang gitu. Efeknya gede loh. Mas Ari ya, Mas Ari itu kan udah mau nyamperin kita kan. Lo di mana? Gue lagi di sini nih. Udah mau jalan loh, Mas kan. Emang udah mau jalan ke Jatiwana kan. Kita bilang kan nggak usah, udah Mas nggak usah, kita mau pulang gitu kan. Dari artisnya sendiri begitu kalau gue bilang. Emang udah segitu maksudnya suasananya emang udah kebentuk begitu. Enggak, Mas Ari itu pernah ke bawah jadi Klanis sama Mbak Ika. Benar. Jadi Klanis dia, bukan seorang makin panjang obrolannya. Jadi Klanis dia, ngumpul di sini, makan bakso sih, pergi bareng-bareng. Mas mau kemana? Ke sana. Ayo kita. Jadi Klanis. Segitunya, Mas. Jadi Klanis, bener. Jakarta. Iya. Ke daerah juga. Iya, bener. Lu saksinya juga. Ditarik-tarik. Gue lupa. Gue tadi tuh udah mau nyebut lah. Jadi gue tuh juga berterima kasih tuh sedikit banyaknya Mas Ari sama Mbak Ima itu yang istrinya. Iya. Yang ibaratnya ya, dia juga yang ngeguyupin kita ibaratnya. Yang itu tadi ya. Dibanding Club Project-nya sendiri ya. Ya karena mereka sibuk kan ya. Iya, kalau mereka kan talent iya kan? sih. Nah, Mas Ari sama Mbak Ima lah yang benar-benar manage dari artis sampai ke fans base-nya ya. Dibilang manage enggak secara formal profesional juga, ya. enggak, cuman ya itu tadi mereka akhirnya jadi Klanis gitu loh. Jadi Klanis dan kita sering ngumpul bareng. Udah sahur belum? Belum. Ke depan, gue di depan. Kita makan nasi kapau di Senen. Udah nongol tuh. Gue di Benhil, di tukang bubur kacang hijau. Ngobrol cuma. Jadi Klanis dia. Lo tahu kan Katon pernah jatuh? Iya. Itu kita ngiringin semua. Ada Mas Ari, kita nungguin di rumah sakit. Jatuh dari panggung. Siapa sih kita gitu loh? Iya. Emang kan ada saya gitu dia jatuh. Ya maksudnya kita siapa sih? Tapi segitunya ada ya. rasa itu gitu ya, rasa sesayang itu sama Katon sama itu. Nganterin kita ke rumah sakit. Gak peduli lu siapa. Gak peduli. Ya udah, akhirnya kita nongkrong ya ngopi sama Mas Ari gitu di depan. Ya udah, Mas Katon di rumah sakit kan. Cuman maksudnya gini ya, saat itu Kla itu tampil nomor 2. Sebelumnya itu Andra and the Backbone ya kalau nggak salah ya. Iya, Andra and the Backbone, Kla ada 8 artis ya. Berarti kan masih ada sisa 6 ya. Itu kita tinggal dong. Aku baru udah ke rumah sakit. Kan kalau kita mau egois, ngapain? Lu siapa? Iya, gue nonton dong, ngabisin konser, gue udah ngeluarin duit, beli tiket. Tapi kalian lepasin itu. Langsung rombongan. Dan itu ada yang dari Bandung juga ya. Rumah sakit Kang Ewing ya. Ini Angkatan Laut. Angkatan Laut. Oh, Minto Harjo. Langsung kan. Awalnya sih kejadiannya kan di situ 8 ABC itu. Oh, habis. Lagi konser tuh jadi dia foto-foto ini udah sampai ujungnya blek aja. Karena itu katanya karena panggungnya kan bentuknya bintang. Karena kan sponsor. Di 3 meter kan masalah dari tanah. Tinggi itu. 3 meter dari 3 meter. 3 meter. Enggak lah, agak tinggi. Lumayan tinggi, cuman katanya kesalahan fatalnya saat pengangkatan. Pas diangkat. Salah. Nggak pakai tandu kayaknya. Itu fatalnya. Tapi kalian dan itu kami tinggalin konsernya. Semuanya tuh Klanis itu. Semua ke Angkatan Laut. Langsung ngumpul di rumah sakit. Mas Ari di depan. Ngumpul di rumah sakit. Konser. Padahal kan kalau kita egois ya udah jauh-jauh. Gue waktu itu saat itu di Bandung lagi ya, kalau nggak salah ya. Gue masih di Bandung tuh. Gue kan kalau sekarang gue Bogor, masih di Bandung waktu itu. Ya kalau mau ngitung-ngitung mah ngapain? Ya udah. Gitulah guys, Klanis. Sudah asar juga kita. Banyak cerita-cerita. Nggak bisa habis ntar kita lanjutin lagi. Karena memang kita nunggu bintang tamu beberapa yang kita kita mau lihat dari point of view-nya di orang. Dan kalian juga bisa jadi bintang tamu cerita sini. Azan, stop dulu kita. Sip.